Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ali Bahtiar. Saya akan membawakan kultum tentang perbedaan orang alim dengan orang yang tidak alim. Sebagaimana Allah telah katakan dalam Al-Quran, Qul hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah katakan dalam Al-Quran, Qul, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh? La yastawina abada, tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Apanya yang tidak sama? Keadaannya tidak sama, ibadahnya tidak sama, puasanya tidak sama, makannya tidak sama, minumnya tidak sama, tidurnya tidak sama. Orang alim tidurnya ibadah, makannya ibadah, duduknya ibadah, bahkan tidurnya orang alim, tidurnya orang berilmu lebih ditakuti oleh iblis daripada sholatnya orang bodoh. Tidurnya ibadah, duduknya ibadah, makannya ibadah, bahkan mereka melangkahkan kakinya ke tempat yang diridhai Allah. Memandang wajah mereka turun rahmat dari Allah, mengingat mereka kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Sebagaimana telah dikatakan dalam hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab Al-Musnad Al-Firdaus, qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus sholihin minal kafarah. Mengingat para nabi ibadah, mengingat para orang soleh, orang alim, kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Jadi kita jangan samakan orang alim dengan orang yang bodoh. Kalian yang suka duduk di majelis ilmu dengan orang yang tidak suka duduk di majelis ilmu tidak sama keadaannya. Orang yang suka duduk di majelis ilmu, hatta anak kecil pun, kalau ada anak kecil umur 10 tahun, anak kecil tersebut tahu fardunya wudu, tahu fardunya sholat, rukunnya sholat, tahu caranya wudu, tahu caranya istinja. Kalau mau dibandingkan sama orang yang berpangkat tinggi atau mau dibandingkan sama orang hartanya banyak, masih lebih muliaan anak kecil tersebut daripada orang yang pangkat tinggi yang tidak tahu apa-apa. Menjadikan seorang mulia di sisi Allah karena Rasulullah tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi perak, tidak saudara-saudara. Warisan Nabi Muhammad adalah ilmu, amal, dan akhlak. Ini warisan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahumma fiq ila tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.